Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di hari yang keempat di bulan Ramadan ini, kita akan melanjutkan pembacaan kitab berkaitan dengan Al-Babur Rabi'u fi Fadilatis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-babur rabi'u ay hadzal babur rabi'u, ini bab yang keempat, fi fadilatis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Siapa orang yang membaca salawat terhadapku wahidatan, satu kali bacaan salawat, sedikitnya membaca salawat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi asran, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat atasnya 10 kali. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat yang kita sampaikan, yang kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jawab dengan balasan salawat, artinya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, yaitu 10 kali lipat. Satu kali baca salawat dibalas dengan 10 kali salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca salawat terhadapku alfa marratin, 1000 kali membaca salawat, lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah, tidaklah ia mati sampai ketika kematian itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia diberikan kabar gembira, yubasyara lahu bil jannah, diberikan kabar gembira atasnya itu, bil jannah, dengan balasan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa orang yang senantiasa mengagungkan baginda Rasulullah dengan bersalawat kepadanya sebanyak 1000 kali bacaan salawat, maka dia diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atun, alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan
sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang membaca salawat terhadapku, salatan wahidatan dengan bacaan satu kali membaca salawat, sallallahu alaihi biha ashran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas kita dengan salawat yang kita baca tadi, ashran sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya ashran, dan barang siapa yang membaca salawat terhadapku sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas kita dengan salawat yang kita baca mi'atan, yaitu sebanyak 100 kali, 10 kali lipat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Maka barang siapa yang membaca salawat terhadapku sebanyak 100 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas orang yang membaca salawat itu alfan sebanyak 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Dan barang siapa yang membaca salawat terhadapku sebanyak 1000 kali, lam tamassuhun nar, api neraka tidak akan mampu menyentuhnya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan dengan keutamaan membaca sholawat ini, tak henti-hentinya kita dalam satu hari itu, setidaknya seminimal-minimalnya adalah kita membaca sholawat 1 kali, ya, sepaling-paling banyaknya adalah kalau bisa sampai 1000 kali. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang lupa membaca salawat terhadapku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah lupa akan jalannya menuju surga. Ini Masya Allah merupakan bentuk kemudahan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya adalah siapa orang yang senantiasa ingat dia membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, maka sungguh dia akan dipermudah jalannya menuju surga. Tapi barang siapa yang dia lupa membaca sholawat, tak membaca sholawat 1 hari saja itu terlewat, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah lupa jalannya menuju surga. Hadis selanjutnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awlan nasi, seutama-utama manusia, bi kepadaku, yaumal qiyamati pada hari kiamat itu adalah aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak terhadapku membaca sholawatnya. Ya, Masya Allah. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk aulan nas, seutama-utama manusia yang diangkat derajatnya di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah sama-sama kita memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu artinya bukan hanya sebatas dibaca, tetapi juga memahami bahwa sholawat itu menunjukkan adanya eksistensi kita untuk melaksanakan setiap apapun yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik terucap dalam sabdanya maupun terlakukan dalam bentuk tindakannya. Maka mudah-mudahan kita bisa yang namanya mengaplikasikan setiap apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah atau yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya adalah salatukum alayya mahaqatun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca salawatnya kalian atasku mahaqatun. Itu adalah sebagai pelebur dosa. Masya Allah ya. Karena penjelasannya di sini adalah ai idhabu lidunubikum. Maksudnya adalah penghilang dari dosa-dosa kalian. Kama yamhaqul ma'in nar, seperti yang namanya kama yamhaqul ma'un nar, sebagaimana air itu memberangus terhadap api. Jadi ketika ada api yang menyala, air ditumpahkan di api itu, maka bagaimana kondisi api yang masih menyala langsung padam seketika. Nah, sholatukum alayya mahaqatun itu maknanya adalah membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW itu adalah sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita. Hadis selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullaha. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku fi kulli jumu'atin dalam setiap hari Jumat itu arba'ina marratan, yaitu sebanyak 40 kali, mahallahu dunubahu kullaha, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan akan setiap dosa-dosanya seluruhnya. Ya, Masya Allah. Tapi dengan catatan bahwa setiap dosa-dosa itu adalah dosa-dosa as-shaghir, yaitu dosa-dosa yang kecil, ya, bukan dosa kabir. Karena kalau dosa kabir tidak ada jalannya kecuali dengan bertaubat, taubatan nasuha, menyesali terhadap perbuatannya, berjanji, berazam untuk tidak mengulangi kembali, dan istiqomah di dalam kebaikan. Itu adalah taubatan nasuha. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'at du'a'u. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain, tidak ada dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali antara kita, antara dirinya dengan langit itu hijabun, ada pembatas sekat, di mana sekat itu akan menghalangi setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalliya alayya, sampai ketika dia membaca salawat terhadapku, fa idza sulliya alayya, maka apabila telah dibacakan salawat terhadapku, in kharaqa dzalikal hijabu, hijab itu, penghalang itu, ya, langsung seketika bolong, langsung seketika tembus, ya. Masya Allah, yang tadinya terhijab dengan membaca salawat terlebih dahulu sebelum berdoa, maka hijab itu menjadi bolong atau mampu ditembus oleh doa-doa kita. Wa rufi'ad du'a'u, dan terangkatlah setiap doa-doa kita. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita istiqomah. Kita awali dengan setiap membaca sholawat ketika mau berdoa yang bertujuan untuk supaya hijab yang ada antara kita dengan langit itu langsung mampu ditembus oleh yang namanya bacaan sholawat kita, dan terangkatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca salawat atasku fi yaumin, pada setiap harinya itu mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan baginya, memenuhi akan setiap kebutuhannya, mi'ata hajatin, sebanyak 100 hajat, 100 kebutuhan. Ya, Masya Allah, setiap hari membaca salawat sebanyak 100 kali, Allah cukupkan setiap bacaan salawatnya itu dengan dibalas, yaitu dicukupkan atasnya sebanyak 100 hajat. Sab'ina minha li akhiratihi, yang 70-nya Allah bagi atas yang 100 itu untuk akhiratnya. Wa thalathina minha li dunyahu, dan bagian yang 30-nya dari doa dari hajat yang 100 itu li dunyahu, untuk dunianya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini ketika kita membaca sholawat itu sebanyak 100 kali, ya, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan setiap hajat kita sebanyak 100 hajat dalam setiap harinya, 70-nya untuk akhirat dan 30-nya untuk dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca salawat atasku dengan 1 kali bacaan salawat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat rahmat kepada orang yang membaca salawat walaupun hanya 1 kali, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya juga mendoakan terhadap orang yang membaca salawat 20 marratan, yaitu sebanyak 20 kali, ya. Masya Allah, kita baca salawat, ya, 1 kali saja Allah dan malaikatnya membaca salawat atas kita sebanyak 20 kali. Nah, penguat dari hadis yang pertama dibaca tadi, walam yamut hatta yubashshara bil jannah, dan dia ketika wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apapun kecuali dibahagiakan dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca salawat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, mencurahkan setiap rahmatnya, mencurahkan setiap apapun bentuk ampunan dan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, ya, wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian alaihi, kepada baginda Rasulullah SAW, wasallimu taslima, dan juga membaca salamlah kalian, ya, wasallimu taslima, dan selamatlah kalian tasliman, dengan selamat yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan senantiasa kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah permudah setiap hajat kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita, dan setiap apapun yang urusannya dengan akhirat, insya Allah sudah dibahagiakan dengan ditempatkan di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Barangkali itu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari yang keempat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.